Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirin Rafiza, mahasiswa semester 6 STAIN Bengkalis, Prodi Pendidikan Agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem pendidikan di Filipina guna untuk memenuhi tugas perbandingan pendidikan Islam. Yang pertama, mengenai struktur pendidikan di Filipina. Adapun struktur pendidikan di Filipina ini adalah yang pertama sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah teknik dan kejuruan, dan yang terakhir itu ada pendidikan tinggi. Sekolah dasar di sini ditempuh selama 6 tahun, sekolah menengah selama 4 tahun. Adapun pendidikan pelatihan itu dilaksanakan selama 1 bulan sampai 3 tahun. Pendidikan sarjananya selama 4 tahun, magisternya 2 tahun, dan dokter selama 3 tahun. Di Filipina, kurikulum yang digunakan itu dari prasekolah sampai dengan perguruan tinggi adalah KBK ataupun kurikulum berbasis kompetensi. Di Filipina, siswa sekolah dasar dan menengah harus menempuh yang namanya ujian nasional atau biasa disebut dengan NAT. NAT ini biasa dilaksanakan pada kelas 3, kelas 5, dan juga kelas 7. Sistem ujian nasional di sini atau di Filipina itu dijadikan sebagai tolak ukur pencapaian kualitas pendidikan di tingkat sekolah ataupun tingkat kecamatan, provinsi, dan juga nasional. Pendidikan di Filipina itu jika diurutkan per jenjangnya terbagi atas beberapa. Yang pertama yaitu pra-pendidikan dasar. Pra-pendidikan dasar ini disiapkan untuk anak-anak yang usianya 3 sampai 5 tahun. Pendidikan yang ditawarkan itu yaitu pendidikan anak usia dini untuk usia 3 sampai 4 tahun dan kanak-kanak usia 4 sampai 5 tahun. Adapun jenjang yang kedua adalah pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini berlangsung selama 6 tahun yang dibagi atas dua jenis. Yang pertama itu primer, tingkatan kelasnya yaitu 1 sampai 3, dan yang lanjutannya terdiri atas 3 ataupun 4 tingkatan kelas, yakni kelas 4 sampai dengan 6 ataupun 7. Jenjang yang ketiga adalah pendidikan menengah. Pendidikan menengah di Filipina ini terdiri dari 4 tahun yang ditujukan kepada siswa ataupun siswi yang usianya 12 sampai 16 tahun. Di Filipina itu tidak ada yang namanya sekolah menengah pertama ataupun SMP seperti yang ada di Indonesia. Setelah lulus sekolah dasar, maka pendidikan lanjutannya adalah pendidikan menengah, bukan pendidikan menengah pertama. Yang selanjutnya ada tingkatan yang keempat adalah pendidikan teknik dan kejuruan. Ini sama dengan pelatihan. Di Filipina itu ada yang namanya sekolah kejuruan ataupun pelatihan keterampilan, pengembangan diri. Biasanya itu anak-anak yang mengikuti pelatihan ini berusia 16 tahun. Dan pelatihan ini biasa disebut dengan TESDA. TESDA itu sangat berpengaruh besar di Filipina karena menghasilkan generasi-generasi yang bisa bersaing di dunia kerja, sehingga di sana tidak adanya pengangguran. Adapun jenjang yang terakhir adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini terbagi atas 3. Yang pertama adalah sarjana, master, dan juga doktor.
pendidikan sarjana yang ada di Filipina ini ditujukan untuk lulusan sekolah menengah yang berusia 16 sampai 21 tahun. Program sarjana ini dirancang untuk dilaksanakan selama 4 sampai 5 tahun. Yang biasanya program studi yang biasanya ditawarkannya itu mulai dari sosial, seni, sains, komunikasi, bisnis, ekonomi, dan lain sebagainya. Pendidikan tinggi yang kedua adalah master. Pendidikan master ini ditujukan untuk generasi di sana yang berusia 20 tahun. Umumnya dirancang itu selama 2 tahun menjalani pendidikan ini. Program studi yang dikembangkan itu adalah linear atau sama dengan sarjana tadi. Ada sosial, seni, sains, komunikasi, dan lain sebagainya. Dan pendidikan tinggi yang terakhir yang ada di Filipina itu adalah dokter. Pendidikan dokter ini ditujukan untuk pemuda yang ada di sana yang usianya di atas 21 tahun. Dan pendidikan ini dilaksanakan selama kurang lebih 3 tahun. Adapun program studi yang dikembangkan juga sama seperti sarjana dan juga master itu tadi. Sehingga mutu para generasi di sana sangat terjamin karena pendidikannya juga terjamin. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.